Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang sudah berkumpul bersama saya di Majlis Ar-Raudhah pada malam hari ini. Allah beri kita nikmat yang sangat banyak. Ya, nikmat yang sangat banyak. Namanya juga manusia, dikasih seringkali enggak sadar. Ya, dikasih seringkali enggak sadar. Dikasih seringkali lupa. Dan salah satu nikmat yang paling besar, paling agung yang seringkali kita lupakan adalah nikmat kita itu menjadi hamba Allah, menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Gak bisa ditukar dengan dunia dan segala macam isinya. Ya, dunia dan segala macam isinya. Orang kaya belum tentu masuk surga. Orang yang pinter belum tentu masuk surga. Tapi dia yang beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Kalau pakai mampir itu urusan lain. Ya, tapi pasti masuk surga. Artinya kalau kita udah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah berada dalam keberuntungan yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, cuman yang begini nih yang sering kali lupa. Yang sering kali lupa. Nah, karena melupakan nikmat Islam, melupakan nikmat iman, maka dibuat tidak bisa melihat nikmat-nikmat yang lain. Nikmat punya istri, gak kroso punya istri. Nikmat punya suami, gak terasa punya suami. Nikmat punya anak, gak terasa punya anak. Nikmat jadi bujangan, gak terasa nikmatnya jadi bujangan. Nikmat belum punya anak, gak terasa itu sebagai nikmat belum punya anak. Nikmat punya uang, gak terasa nikmat punya uang. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Maka saya ingatkan pada diri saya dan antum semuanya, sahabatku dimanapun antum berada, untuk bersyukur. Alhamdulillah saya ini jadi hamba Allah, jadi muslim. Alhamdulillah saya sholat. Alhamdulillah saya puasa. Alhamdulillah yang mampu menunaikan kewajiban zakat, ya saya sudah berzakat. Alhamdulillah yang mampu menunaikan ibadah haji, saya udah menjalankan ibadah haji, setidaknya niat ya untuk melakukan ibadah haji kalau saya nanti diberi kemampuan. Alhamdulillah, kalau kita syukuri yang besar-besar tadi nikmat Islam dan iman, maka nikmat-nikmat yang lain itu yang walaupun besar tapi sebetulnya kecil. Ya, walaupun besar sebetulnya kecil, akan kita bisa rasakan nikmatnya. Makan kates rasanya enak. Kates itu pepaya. Mungkin ada yang nanya, Bib kates apa ya? Kates itu pepaya. Makan pepaya rasanya enak. Bahkan cuman kecap-kecap. Lihat orang makan ya rasanya juga enak. Dulu di masa lampau, ya di masa lampau itu di suatu negara, ya di suatu negara, karena sulitnya ekonomi, makanan yang paling mahal adalah ikan asin digoreng. Yang goreng ikan asin, bukan goreng tengiri loh ya. Bukan, ikan asin digoreng. Itu aromanya ikan asin tadi, kalau tetangganya enggak punya ikan asin, cukup kena aromanya sama ambil nasinya. Lep. Jadi aromanya nunut tonggo. Aromanya nunut tetangga. Jadi nunggu tetangganya masak jam berapa, siap nasinya saja. Jadi makan nasi enggak ada ikan asinnya, tapi rasanya seperti ada ikan asinnya. Lep nikmat. Alhamdulillah. Kenapa? Sama Allah hamba yang satu ini bisa merasakan yang begitu nikmat. Karena memang dia mensyukuri jadi seorang muslim. Senang bisa sholat, senang bisa ibadah. Nah sekarang kenapa kita tanya pada diri kita masing-masing, saya juga nanya sama diri saya,
antum nanya sama diri antum masing-masing, kenapa kita kok jadi susah merasakan nikmat? Ya, kenapa susah merasakan nikmat? Besar maupun kecil, nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Punya uang 10.000, nikmat enggak? Nikmat dibanding yang enggak punya. Betul kan ya, nikmat. Tapi kenapa punya uang 10.000 kok rasanya kurang nikmat? Atau enggak bisa ngerasakan nikmatnya? Kenapa? Itu kalau diteliti nanti kurang mensyukuri nikmat Islam dan iman. Iso sholat gak disyukuri. Ya, merasa itu bukan keberuntungan. Merasa itu bukan sesuatu. Padahal gak semua orang bisa sholat. Punya 2 kalimat syahadat gak merasa senang. Alhamdulillah aku menjadi seorang muslim. Karena itu buat orang-orang yang udah paham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka dalam kondisi apapun hidupnya akan dijadikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti tentu aku tambah. Kalau kalian kufur ingat loh, siksaku itu teramat pedih. Alhamdulillah, ini mukadimah. Nanti kajian malam hari ini judulnya adalah belajar dari slang. Ya, belajar dari slang. Saya 2 hari yang lalu kedatangan tamu Mas Bim Bim, kemudian Mas Kaka dan Mas Ivan. Itu personelnya atau kingnya slang, kemudian vokalisnya slang sama gitaris bassnya slang. Kalau saya enggak salah, saya juga baru belajar tentang slang soalnya. Iya, baru belajar. Dulu cuma dengar-dengar, sekarang saya pelajari. Nah, setelah saya pelajari beberapa lagunya, salah satu lagu yang favorit saya, idola saya, lagu yang saya suka dan saya share di YouTube saya, lihat, itu menjadi backsound video saya menggambarkan kedatangan rombongan tamu dari kawan-kawan slang. Judulnya Cinta Kita. Ya, cinta kita. Nanti insya Allah akan saya bahas. Cinta kita. Ini resep Moh Mumet. Urip penak dunia akhirat. Udah ada di lagu ini. Dan ini solusi akhir zaman untuk yang hidup di zaman apapun. Sudah ada di lagu ini. Jadi karena Rasul Muhammad SAW bersabda, al-hikmah dhalatul mu'min. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, bil makna hikmah itu, kalimat-kalimat hikmah, kata-kata yang penuh hikmah, itu adalah barangnya mukmin, miliknya seorang mukmin yang hilang. Jadi kalau kamu ketemu dimanapun, ambil. Ketemu dimanapun, ambil. Makanya muncul ucapan, undur maqal, wala tandur manqal. Lihat yang diucapkan, jangan lihat yang mengucapkan. Apalagi yang mengucapkan seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara kita seiman, apalagi sebangsa dan setanah air. Maka jangan sekedar kita nyanyikan tapi enggak paham isinya. Nah, saya nyanyikan yang enggak bisa karena jelas suara saya jauh lebih bagus. Ya, lebih bagus untuk tidak didengarkan ya. Untuk tidak didengarkan, saya akan jelaskan saja isinya. Jadi nanti kalau dengar lagunya, ini bisa jadi nasihat. Kalau istri lagi marah, setelkan lagu ini sayup-sayup. Jangan banter-banter, sengaja ya, ngenyek gitu ya. Jangan, sayup-sayup saja. Ada teman yang lagi bertikai, kakak adik, paman bibi, ponaan sama pak D, pak Le-nya, yang lagi bertikai, coba dengarkan lagu ini, pelan-pelan saja. Siapa tahu jadi nasihat tanpa kita harus menasehati. Tapi akan saya jelaskan isinya setelah saya jelaskan yang berikut ini. Nanti baru klik ya, Boleh saya nanya? Ini kok wajah tegang semua kenapa ini? Iya, ojo mumet ya, mumet. Nyantai saja, kopinya diminum. Silahkan, yang sudah habis ya disyukuri alhamdulillah. Nanti kalau syukur siapa tahu dapat tambahan di sini. Kalau enggak ada tambahan di sini mungkin dapat tambahan di tempat lain. Perkara caranya Allah nambahkan kita enggak ngerti ya. Kita enggak ngerti, yakin saja kalau syukur pasti diberi
tambahan. Nah saya mau kasih pertanyaan sederhana. Pengen hidup dalam bahagia atau pengen hidup dalam susah? Saya lupa, ada ibu-ibu di atas ya. Maaf Bu, terlalu fokus sama mas-mas yang ada di depan saya. Pilih hidup dalam bahagia atau hidup dalam susah? Dalam bahagia. Itu jawaban semua orang normal. Semua pengen hidup dalam bahagia. Pengen hidupnya senang, saya ulangi lagi dengan beda kata ya. Pengen hidup senang atau susah? Senang. Pertanyaan berikutnya, pengen hidup di surga atau di neraka? Nah ya, untuk banter jawab ini. Pengen hidup di surga atau neraka? Surga atau neraka? Kalau surga itu ada di dunia, kita pengen enggak masuk ke dalamnya? Kalau surga itu ada di dunia, kita pengen enggak merasakannya? Kalau surga itu ada di dunia, kita maukah kita pergi menjauhinya? Enggak akan. Kita akan berjalan mendekatinya, kita akan masuk ke dalamnya, dan kita enggak pengen keluar dari dalamnya. Kalau surga itu ada di dunia. Pertanyaannya, apakah di dunia ada surga? Ada. Tentunya bukan surga akhirat, bukan. Tapi di dunia ada surga. Contoh, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Aku serasa hidup di surga. Bahkan orang-orang soleh mengatakan, kenikmatan ahli surga, kalau seperti yang kami rasakan sekarang ini, sungguh yang di surga itu enaknya luar biasa. Artinya di dunia orang-orang soleh udah merasakan nikmat yang menurut beliau-beliau, ini kalau yang masuk surga enaknya seperti ini, udah nikmatnya luar biasa. Clear semuanya, jelas? Jadi pengen masuk surga? Saya mau ngajak diri saya, mau ngajak antum, sahabatku dimanapun antum berada, yuk kita hidup dalam surga dunia agar kita masuk surga akhirat. Yuk kita hidup dalam surga dunia agar kita masuk dalam surga akhirat. Siapa yang di dunia ini udah hidup dalam surga dunia, insya Allah dia tidak akan diharamkan untuk masuk surga akhirat. Tapi siapa yang di dunia ini hidupnya belum merasakan surga dunia, maka kemungkinan besar dia akan mampir-mampir dulu ya ke perhentian-perhentian yang tidak menyenangkan, siksa kubur, ya sengsara di mahsyar, ngincipi neraka, naudzubillah min dzalik, baru nanti masuk surga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud surga di dunia? Maka saya akan jelaskan dulu. Kenikmatan yang paling enak di surga itu apa? Jangan ngomong melihat Allah, itu udah pasti. Jangan ngomong melihat Nabi Muhammad SAW, kumpul kanjeng Nabi SAW, itu udah pasti. Jangan ngomong itu, tapi kenikmatan yang paling nikmat di surga itu apa? Jawabannya adalah hati gak ada benci. Di surga itu hatinya semua yang ada di situ tidak ada yang punya sifat benci pada siapapun. Jadi noleh kanan gak benci, noleh kiri gak iri, lihat depan gak dengki. Lihat temennya kok bidadarinya lebih banyak mesem. Luar biasa kamu. Ya, lihat kiri kok istananya lebih besar, dia juga akan senyum, seneng tok. Lihat orang lain senang, ikut seneng. Lihat orang lain bahagia, ikut bahagia. Enak atau enggak enak itu? Enak. Kalau di surga masih ada iri dengki, maka enggak mungkin bahagia. Di surga ada iri dengki, enggak mungkin bahagia. Contoh, Mas Cahyo kok kebetulan soleh. Amin. Insya Allah gitu ya. Ternyata nanti masuk surga, di surga bidadarinya 100. Mas Cahyo. Nah kebetulan Ustadz Iis ternyata lebih soleh. Ustadz Iis masuk surga, insya Allah bidadarinya 1000. Wah, Masya Allah. Lah Mas Cahyo ketemu Ustadz Iis, Mas Cahyo ketemu Ustadz Iis. Begitu noleh kok ternyata bidadarinya 1000, muncul iri, dengki. Apakah bisa merasakan nikmat punya 100 bidadari? Enggak.
Aku kok cuman punya 100 ya, istanaku kok kecil ya, kok istananya lebih besar, iri, dengki dan lain sebagainya. Sebelum saya lanjutkan, Ustaz Is tolong kipas anginnya dinyalakan semua. Ya berarti ada yang mematikan colokannya. Itu ada yang mencabut mungkin. Ya lanjut, sampai di mana tadi? 100 sama 1000, istana besar sama istana kecil, maka akan terpengaruh. Ya, terpengaruh kok dia dapat lebih banyak, aku lebih sedikit. Kalau iri dan dengki masih ada di surga, maka tidak mungkin seseorang bisa merasakan nikmatnya surga. Kenapa? Nanti ada sungai dari susu, dia minum sungai dari susu, ternyata temannya dapat sungai yang lain, yang lebih banyak. Kalau ternyata dia itu dapat istana yang 5 tingkat, temannya ada istana yang 20 tingkat. Apa bedanya dunia dengan surga? Kalau masih ada iri dan dengki. Kalau masih ada benci. Maka kalau benci, iri, dengki ada di surga, semua kenikmatan di surga gak akan bisa dirasakan dengan sempurna. Karena manusia akan kembali iri dengki, kalau udah iri dengki akhirnya benci, nanti akhirnya bermusuhan. Karena itu Allah Ta'ala buat satu sistem. Buat satu sistem. Di surga itu yang ada hanya cinta. Di surga itu yang ada hanya cinta. Di surga itu enggak ada benci. Di surga itu enggak ada iri. Di surga itu enggak ada dengki. Di surga itu enggak ada permusuhan. Di surga itu yang ada hanya senang dan bahagia, dan ikut senang, ikut bahagia. Enggak akan iri dengan karunia yang dimiliki orang lain, enggak akan benci dengan kenikmatan yang didapat oleh orang lain, hatinya penuh dengan cinta. Karena itu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-42, kalau saya enggak salah, karena mata saya udah enggak begitu jelas kalau enggak pakai kacamata, tapi insya Allah saya enggak salah. Ya, Al-A'raf 42 dan sebelumnya Al-A'raf 41 ya. Kita mulai dari 42. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Selalu itu digabungkan alladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Gak pernah dipisahkan iman sama amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Iman, amal, soleh. Makanya orang yang kalau beriman gak beramal soleh, tanda tanya keimanannya. Ya, tanda tanya keimanannya. Karena itulah ukuran iman itu tinggi atau iman itu rendah. Al-iman yazid bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan naik kalau hamba Allah ini taat. Iman itu akan turun kalau hamba Allah tadi bermaksiat. Jadi ketaatan menaikkan tingkat iman, kemaksiatan menurunkan keimanan. Karena itu dikatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wusaha, dan kami tidak membebani seseorang kecuali dengan tingkat kemampuannya. Mereka itulah ashabul jannah. Mereka lah orang-orang yang akan menghuni surga. Bahkan dalam ayat ini dikatakan bukan dengan akan, tapi wa ulaika ashabul jannah. Mereka lah penghuni surga. Ya insya Allah ya kita-kita ini. Oh, pede aja ya, amin insya Allah. Jenengan iman enggak? Iman, saya juga sama. Terus kita amal soleh enggak? Amal, subuh ya sholat tadi ya, meskipun kadang ya rodok telat. Ya, subuh sholat, zuhur ya sholat, asar ya sholat, maghrib, isya ya alhamdulillah, 5 waktu ya ditunaikan. Itu nah iman dan amal soleh. Ketemu orang tua kita ya seneng, tangannya ya kita cium, ya. Kalau punya duit kita ya suka berbagi, ya semampu kita masing-masing. Ada orang susah ya kita bantu. Amal soleh yang bisa dikerjakan, alhamdulillah kita kerjakan. Ya meskipun kita banyak kekurangan, kita beriman dan beramal
soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga, selesai. Jadi kamu jangan ragu, aku surga pun neraka, surga. Jangan pernah ragu, surga. Maka saya pernah ngomong sama teman-teman saya, kalau yang di surga itu bukan kita, lantas siapa lagi? Kalau yang di surga bukan kita, lantas siapa lagi? Kalau bukan yang semacam kita, lantas yang seperti apa yang di surga? Meskipun kita ya waspada, Moga-moga enggak pakai mampir gitu loh ya. Moga-moga enggak pakai mampir. Surga ya surga, cuman masalah mampir itu kan tergantung. Kalau di dunia suka mampir-mampir kan ya naudzubillah min dzalik, keterusan di akhirat juga mampir-mampir. Ya naudzubillah min dzalik. Nah, lanjutan ayatnya, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga. Jadi enggak ada judulnya masuk surga kemudian keluar lagi, enggak ada. Kalau masuk neraka nanti ada yang dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau masuk surga enggak mungkin keluar lagi. Jadi itu sekali member ya, member sekali pakai, masuk enggak akan keluar itu. Jadi cuma ada pintu masuk, enggak ada pintu keluar itu surga. Masuk kamu enggak akan dikeluarkan, kekal abadi selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sifatnya penghuni surga? Ayat yang 43 itu lanjutannya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka di surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian karena apa yang selalu kalian kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Jadi surga ini diberikan kepada penghuni surga karena dulu di dunia ahli amal, suka amal soleh. Yang pengen saya garis bawahi, Allah membuka ayat ini dengan kalimat wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami cabut sesuatu yang ada dalam hati mereka min ghil, dari sifat ghil. Dengki, dendam, benci, semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali yang dirasakan penghuni surga itu enggak ada kebencian di sana, enggak ada permusuhan di sana. Yang ada hal yang menyenangkan. Baru nanti dikatakan tajri min tahtihimul anhar, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadinya bisa dirasakan, lawang hatinya enggak ada benci kok. Hatinya legowo, hatinya enak, hatinya nyaman. Pertanyaan saya, boleh saya nanya lagi? Boleh. Lah kalau kita tinggal di satu rumah, suami, istri, anak, pembantu, atau karyawan, atau asisten rumah tangga, terserah apapun namanya ya. Terserah apapun namanya, atau rewang ya dalam bahasa Jawa, terserah namanya apa. Tinggal 5 orang, 1 suami, 1 istri, 2 anak, 1 ART. Saya mau nanya, kalau kelima orang ini hatinya enggak ada benci, enggak ada iri, enggak ada dengki. Itu surga atau neraka? Surga. Istri lihat suami, Masya Allah, Kang Mas. Suami lihat istri, Masya Allah, Dek Yo. Anak lihat orang tuanya, oh ayahku. Lihat ibunya, oh ibuku. Ya, lihat ART-nya, oh mbaknya atau masnya. Itu duduk makan telo bareng, nikmatnya luar biasa, betul? Pertanyaan saya, istri ada rasa benci sama suami, suami ada rasa dengki sama istri. Berlima makan bareng, saya mau nanya, kalau itu makanannya pizza yang termahal di dunia, bisa enak enggak? Makan begini, lihat pizza ada istri, lihat istri ada pizza. Gak enak semua. Karena hatinya gak enak, makannya rasanya enak enggak? Gak enak. Kamarnya full AC dengan AC yang termahal, kasurnya mungkin harganya ratusan
juta, selimutnya dari sutra. Spol-polan. Di samping kanannya istri cantik luar biasa, tapi dia benci. Di samping kirinya suami gantengnya lebih dari Habib Novel. Lebih dari Mas Novel. Lebih dari Pak Novel. Sakarepmu kamu panggil saya apa? Nama saya Naufal, tertera di KTP Novel. Ini noleh ke kiri, lihat suaminya ganteng, noleh ke kanan, lihat istrinya cantik. Tapi hatinya saling benci. Pertanyaan saya, ranjang itu jadi surga atau neraka? Sumuk mas, panas, AC, kasur, semuanya nggak enak. Tapi kalau hati saling mencinta, walaupun sang suami buruk rupa, sang istri nggak cantik jelita, dan kasurnya bukan kasur yang empuk, tapi dia dipan dari kayu yang kerasnya luar biasa. Atapnya itu bukan Eternit, bukan apapun, tapi ternyata atapnya adalah langit yang terbuka. Karena tidurnya di tepi pantai, bukan tidurnya di bawah kolong jembatan. Keduanya berpelukan dengan penuh kesenangan dan mengatakan, jangan sampai kita terpisahkan selama-lamanya. Duhai kasihku tercinta. Masya Allah, di panatos surga. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Pertanyaan saya, apakah Anda pengen surga Anda menjadi neraka? Apakah saya mau surga saya jadi neraka? Apakah kita mau surga kita jadi neraka? Sebetulnya kita hidup di dunia itu semuanya bisa kita jadikan rasa surga kalau hatinya nggak ada benci kepada siapapun juga. Betul? Enak atau nggak enak itu? Wih, enak. Makanya saya kalau duduk sama teman-teman saya duduk sama teman-teman saya, mudah-mudahan antum juga merasakan yang sama. Saya kalau duduk sama teman-teman saya ngomong begini, kalau kenikmatan surga itu seperti ini cukup. Di surga saya nggak minta tambahan lagi, ini cukup. Kenapa? Karena saya duduk sama teman-teman yang nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada benci, saling menyayangi. Weh, nak swarga. Itu surga yang luar biasa. Tapi begitu ada iri, ada dengki, ada benci, naudzubillah min dzalik, nggak enak semua itu badan. Pertanyaan ibu-ibu, yang ahli menjawab ini ibu-ibu. Ibu, boleh saya nanya, kalau hatimu lagi sebel, kira-kira rasanya enak enggak hatinya? Enggak enak. Kalau hatinya lagi marah, kira-kira rasanya enak enggak? Enggak enak. Jadi yang membuat kamu enggak enak itu apa? Sebel, dengki, iri, benci, betul ya? Pertanyaan saya, lah kenapa kok mau memasukkan benci, iri, dengki, sebel ke dalam hati? Udah tahu itu nggak enak kok. Udah ngerti benci sama orang itu nggak enak. Udah tahu sebel sama orang itu nggak enak. Udah tahu dengki sama orang nggak enak. Lah kenapa kita biarkan ada dalam hati? Why? Kenapa? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Afala tubsirun? Apakah kalian enggak bisa melihat? Oh, ngerasakan sendiri kok. Betul tak betul? Semua kita kan pernah merasakan itu. Jangan kita merasa suci. Kita ini kan manusia yang pendosa, banyak berbuat dosa. Lebih baik kita sadar dan perbaiki biar kita bisa ngerti, oh saya salahnya di sini. Yuk dandani gitu loh ya. Salahnya di sini, yuk kita perbaiki. Ternyata yang membuat hidup kita nggak enak satu kata, benci, selesai. Kalau benci ini dibuang, ya Allah, indahnya luar biasa. Belum lagi ditambah qanaah, ison rimo, itu nanti itu level berikutnya. Nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada. Sama manusia ketemu siapapun itu asyik, asyik. Setan nggak mau kita merasakan surga dunia, apalagi surga akhirat. Setan itu nggak mau manusia bahagia di dunia, apalagi bahagia di akhirat. Makanya Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ini 3 hal yang paling dibenci sama setan. 3 hal yang paling dibenci sama iblis. Manusia bahagia di dunia, manusia bahagia di akhirat, manusia enggak masuk neraka. Itu yang paling dibenci sama iblis. Iblis maunya apa? Manusia sengsara di dunia, manusia sengsara di akhirat, manusia masuk neraka dan tidak masuk ke dalam surga. Maka iblis menggunakan seluruh kekuatannya dan nanti yang paling besar, the battle with devil, ya gitu. Bahasa London ini ngono ki. Bahasa timurnya. Saya enggak tahu. Perang melawan iblis, melawan setan itu yang paling besar ketika sakaratul maut, ketika ruh mau keluar sampai kerongkongan. Itu iblis mengerahkan semua bala tentaranya, jangan sampai manusia ini meninggal sebagai muslim dan mukmin.